Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofa Safira dari kelompok 2 mata kuliah pengelolaan kelas Kosma B. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang materi kerangka teoritis dan praktis pengelolaan kelas. Untuk selengkapnya, kita lihat penjelasan berikut. Yang pertama adalah teori penguatan. Teori penguatan ini dikemukakan oleh B.F. Skinner. Menurut Skinner, unsur terpenting dalam belajar ada dua, yaitu penguatan dan hukuman. Penguatan sendiri merupakan respon dari penampilan dan tingkah laku siswa yang dapat menimbulkan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Nah, Skinner membagi penguatan menjadi dua bagian. Yang pertama, penguatan positif, bertujuan untuk mempertahankan perilaku positif, seperti contoh memberikan hadiah berupa permen, kado, makanan, atau juga bisa dalam perilaku seperti senyuman, tepuk tangan, maupun mengacungkan jempol, dan juga berupa penghargaan seperti memberikan juara atau ranking dan nilai 100. Yang kedua yaitu penguatan negatif, bertujuan untuk menghapus perilaku negatif, seperti tidak memberi penghargaan, menunjukkan perilaku tidak senang dengan kening berkerut ataupun muka kecewa. Selanjutnya adalah tentang ekologi kelas atau juga bisa disebut dengan lingkungan kelas. Ekologi kelas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran, baik berupa fisik maupun non-fisik. Contoh ekologi kelas yang berupa fisik seperti meja, kursi, perabotan kelas, dan lain sebagainya. Contoh ekologi kelas yang berupa non-fisik seperti interaksi dan kenyamanan. Ruangan kelas merupakan lingkungan yang kompleks, tempat di mana manusia saling berinteraksi dan bergantungan dengan yang lainnya. Lingkungan kelas merupakan salah satu faktor penentu hasil belajar. Lingkungan kelas yang nyaman dan menyenangkan akan membuat siswa senang dalam belajar dan meningkatkan hasil belajarnya. Sebaliknya, lingkungan kelas yang tidak nyaman tidak akan mendukung hasil belajar secara maksimal. Jadi, sebagai pendidik harus pandai dalam menata lingkungan kelas, baik berupa fisik maupun non-fisik, sehingga tercipta proses belajar mengajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Pembahasan selanjutnya adalah tentang proses kelompok. Proses kelompok merupakan pendekatan sosio-psikologis yang mengutamakan interaksi siswa dalam kegiatan kelompok, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Menurut Richard Asmak dan Patricia Asmak, ada 6 unsur yang menyangkut dalam pengelolaan kelas proses kelompok. Yang pertama, harapan, kedua, kepemimpinan, ketiga, kemenarikan, keempat, norma, kelima, komunikasi, dan yang terakhir ialah keerataan. Dengan demikian, dalam proses kelompok ini, pengalaman belajar siswa didapat dari kegiatan kelompok, di mana di dalam kelompok tersebut terdapat norma-norma yang harus dipatuhi, interaksi antar anggota untuk mencapai suatu tujuan, dan memelihara kelompok yang produktif. Selanjutnya adalah tentang pengajaran efektif. Pengajaran efektif adalah proses pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, mutu, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Cara-cara mengajar efektif diantaranya yang pertama, menguasai isi pelajaran. Di sini, pendidik harus menguasai dan memahami inti dari pelajaran yang akan disampaikan. Kedua, mengetahui dengan jelas sasaran pengajaran. Pengajaran yang jelas sasarannya membuat siswa dapat memahami inti dari pokok pelajaran tersebut. Penelitian tentang pengajaran efektif. Berdasarkan jurnal-jurnal penelitian yang telah saya temukan, ada beberapa metode pengajaran yang efektif digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Di antaranya, yang pertama yaitu diskusi kelompok. Di sini pendidik membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan memberi kesempatan untuk berdiskusi
setiap kelompoknya guna memecahkan suatu masalah. Yang kedua, hypnoteaching merupakan penyajian materi kepada peserta didik dengan cara menumbuhkan alam bawah sadar, memberi stimulus melalui motivasi dan kata-kata inspiratif sehingga siswa terdorong untuk meningkatkan kualitas belajarnya. Untuk pembahasan materi yang terakhir yaitu tentang tradisi child-centered atau juga bisa disebut dengan SCL yang merupakan kepanjangan dari Student Centered Learning. Child-centered adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam pendekatan ini, guru bukan sebagai pusat pembelajaran, melainkan hanya sebagai fasilitator. Pendekatan ini dipercaya efektif untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Dalam pendekatan ini, siswa diberi kebebasan untuk menggali sendiri ilmu pengetahuan sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam terkait ilmu tersebut. Ada beberapa kelebihan dari pendekatan ini. Di antaranya, yang pertama, mengaktifkan siswa. Yang kedua, menumbuhkan suasana demokratis dalam diskusi. Yang ketiga, siswa memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Di samping ada kelebihan-kelebihan, ada juga kelemahan dari pendekatan ini, yaitu membutuhkan waktu yang banyak dan sulit diimplementasikan pada kelas yang besar. Contoh-contoh model pembelajaran dari pendekatan ini adalah small group discussion, discovery learning, cooperative learning, problem-based learning, dan masih banyak lagi. Demikianlah presentasi dari saya tentang kerangka teoritis dan praktis pengelolaan kelas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.